Sword of Coming, episode 326. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Chen Pingan sadar kembali, bulan sudah menggantung tinggi di langit. Mungkin karena pedang dan saber di pinggangnya, pemilik kedai minuman itu tidak berani mengusirnya. Sebaliknya, ia menutup hidungnya dan membiarkan pelancong itu duduk di meja tanpa membeli apapun lagi. Pada akhirnya, Chen Pingan memberi pemilik kedai beberapa koin perak tambahan, dan kekayaan yang tiba-tiba jatuh dari langit itu membuat pemilik kedai sangat senang. Chen Pingan perlahan berjalan kembali ke Gang Cendekiawan Juara. Rumah bordil sepi pengunjung, dan para wanita cantik yang bekerja di sana kebanyakan bersandar di pagar dengan malas. Chen Pingan melirik ke atas, dan ia menyadari bahwa para wanita ini mengenakan riasan yang jauh lebih tipis dari biasanya. Namun, entah bagaimana mereka tampak lebih menarik dibandingkan ketika mereka mengenakan lapisan demi lapisan riasan tebal. Saat ia berjalan menyusuri gang, banyak wanita mencoba memulai percakapan atau menggodanya dengan bercanda. Bahkan, seorang wanita langsung melemparkan sapu tangan bersulamnya ke arahnya dan berteriak, "Adik laki-laki tampan, kenapa kamu tidak naik dan duduk? Aku akan mentraktirmu teh, dan kamu bisa duduk langsung di pangkuan kakak perempuan." Para wanita di rumah bordilnya dan rumah bordil di sekitarnya langsung mulai membuat keributan dan saling berteriak, tanpa ragu-ragu mengumpat dan melontarkan kata-kata cabul. Chen Pingan dengan mudah menghindari sapu tangan bersulam itu. Namun, ia melirik kembali sapu tangan bersulam di tanah sebelum mengambilnya dan menggulungnya menjadi bola, lalu melemparkannya kembali ke wanita di rumah bordil itu. Para wanita di rumah bordil terdiam sejenak sebelum langsung tertawa terbahak-bahak. Pikiran Chen Pingan setenang air yang tenang saat ia kembali ke gang tanpa nama itu. Ketika ia sampai di sudut gang, seorang pria dan seorang wanita yang mengenakan pakaian biasa berdiri di sana dan menunggunya. Mereka masih sangat muda, dan tampaknya berusia kurang dari 30 tahun. Namun, napas mereka tenang dan aura mereka stabil. Dalam konteks tanah suci bunga teratai, mereka dapat dianggap sebagai kaum elit muda yang memiliki bakat bagus dan fondasi yang kokoh. Tentu saja, masih ada jurang yang sangat besar antara mereka dan para jenius seperti Smiley Face, Zhou Xi, dan yang lainnya. Keduanya mengungkapkan nama mereka dan memberitahu Chen Pingan bahwa mereka adalah mata-mata di ibu kota, di bawah komando langsung guru besar kekaisaran Zongqiu. Pria itu menyerahkan 2 paket kepada Chen Pingan, salah satunya berisi buku-buku curian yang mereka temukan di sebuah toko buku di distrik tetangga. Paket lainnya berisi beberapa buku tentang pembangunan jembatan yang mereka pilih dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu, wanita itu menyerahkan kepada Chen Pingan sebuah dokumen resmi rahasia yang berisi informasi tentang sarjana miskin bermarga Jiang serta wanita pemain pipa tersebut. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, Chen Pingan menemukan bahwa keduanya sangat tidak stabil saat menyerahkan paket dan dokumen kepadanya. Baik tangan maupun pikiran mereka tidak stabil. Chen Pingan tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum kembali ke rumah Cao Qinglang. Dia telah membunuh Ping Fajra Masuan dan wanita pipa di jalan, dan hampir membunuh Lu Fang dari puncak pandangan mata burung tak lama kemudian. Kemudian dia mengalahkan guru kekaisaran Zongqiu, dan akhirnya membunuh pemimpin tertinggi pasukan iblis, Ding Ying. Sama seperti saat di tembok kota ketika Jenderal Tua Lu Xiao secara pribadi menyaksikan pertempuran hebat biarawati Tao Huang Ting melawan Yu Zhenyi, para mata-mata negara Taman Selatan yang melakukan perjalanan di perbatasan antara Istana Kekaisaran dan dunia kultivasi juga akan merasa terdorong untuk berkomentar. Itulah kekuatan para immortal sejati ketika mereka mengetahui tentang pertempuran dan prestasi luar biasa ini. Saat ini, ketenaran dan kekuatan Chen Pingan di dunia ini bahkan lebih besar daripada yang dialami Ding Ying pada masa puncaknya. Ketika Chen Pingan perlahan mendorong pintu halaman dan menghilang ke dalam rumah, wanita muda itu akhirnya menghela napas sebelum menarik napas dalam-dalam. Ternyata, dia telah menahan napas dan tidak berani bernapas sepanjang waktu. Suaranya sangat lembut saat dia berkata, jadi dia benar-benar semuda itu. Pemuda itu tetap diam, merasa sedikit tak berdaya. Dia benar-benar tampan, tambah wanita muda itu sambil tersenyum. Namun, dia sendiri merasa sedikit malu setelah mengatakan hal itu.
Tepat pada saat itu, orang tersebut tiba-tiba berjalan mundur keluar rumah, membungkuk, dan mengacungkan ibu jarinya ke arah wanita muda itu, sambil berkata dengan senyum tipis, "Selera Anda sangat bagus." Wanita muda itu benar-benar tercengang, dan bahkan pria muda yang biasanya tidak tersenyum itu pun sedikit terkejut. Ketika pintu halaman akhirnya tertutup dengan bunyi pelan, wanita muda itu dengan marah menutupi wajahnya dengan tangannya dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Pemuda itu tak kuasa menahan desahan. Sebenarnya, tingkah laku wanita muda itu sangat tidak seperti biasanya. Ia telah bekerja sebagai mata-mata selama 7 tahun, dan sangat terampil dalam menyembunyikan diri. Ia selalu teliti dan dapat diandalkan, dan telah menyelesaikan banyak tugas penting untuk Istana Kekaisaran Negara Taman Selatan. Bahkan guru besar Kekaisaran Zongqiyu sangat terkesan padanya, dan kepercayaannya padanya tercermin dalam kenyataan bahwa ia telah menugaskan dia dan pemuda itu untuk mengawasi Jenderal Naga Negara Jin Utara, Tang Ti, kali ini. Di dalam halaman, Cao Qinglang dan gadis kecil kurus yang namanya belum diketahui sedang duduk di bangku kecil. Mereka seusia, namun saat itu mereka tidak berbicara satu sama lain. Gadis kecil kurus itu sedang mengemil biji bunga matahari panggang yang kemungkinan besar didapatnya dari Cao Qinglang. Tanah dipenuhi cangkang kerang yang ia buang begitu saja, dan ia langsung sedikit panik ketika melihat Chen Pingan. Chen Pingan melirik cangkang kerang di tanah, setelah itu gadis kecil kurus itu segera memasukkan biji bunga matahari yang tersisa ke dalam sakunya dan mulai membersihkan kekacauan itu. Chen Pingan menyapa Cao Qinglang sebelum kembali ke kamarnya dan menyalakan lampu minyak. Dia membuka kedua bungkusan itu, dan melihat bahwa tumpukan buku yang dicuri dan dijual oleh gadis kurus itu masih dalam kondisi prima. Dia mengembalikannya ke posisi semula di atas meja. Kemudian dia meletakkan buku-buku dari Kementerian Pekerjaan Umum di sisi lain meja. Sekarang ada 2 tumpukan buku di atas meja, dan mereka seperti 2 gunung kecil atau 2 dewa pintu yang perkasa. Setelah menyingkirkan buku-buku itu, Chen Pingan membuka dokumen resmi rahasia dan meneliti catatan rinci tentang sarjana miskin bermarga Jiang serta wanita pemain pipa tersebut. Kemudian, dia memasukkan kembali dokumen resmi rahasia itu ke dalam amplop sebelum menyelipkannya ke dalam salah satu dari banyak buku. Chen Pingan mulai mengulas permainan Go yang misterius dan tak dapat dijelaskan ini. Meskipun perjalanannya melalui tanah suci bunga teratai dipenuhi dengan bahaya mematikan, pada akhirnya ia menuai banyak imbalan besar. Tidak hanya berhasil menembus batas tingkat keempat dan mencapai tingkat kelima selama pertarungan pertamanya melawan Grandmaster unggul Zongqiyu, tetapi Zongqiyu bahkan mengesampingkan statusnya dan memilih untuk secara sukarela berlatih tanding dengannya pada pertarungan kedua. Hal ini memungkinkan Chen Pingan untuk menstabilkan basis kultivasinya di tingkat kelima. Meskipun Zongqiyu juga memiliki pertimbangannya sendiri pada saat itu, misalnya, ia berspekulasi bahwa Ding Ying dan Yu Zhenyi kemungkinan besar telah membentuk aliansi yang tidak ingin ia lihat berhasil. Ini tidak mengurangi kemurahan hatinya sebagai seorang Grandmaster, kekuatannya sebagai seorang ahli bela diri, atau sifatnya sebagai seorang pribadi. Semua itu adalah kualitas yang sangat dikagumi oleh Chen Pingan. Setelah itu, Chen Pingan mengalami pertempuran sengit yang penuh liku-liku dengan Ding Ying. Chen Pingan benar-benar menggunakan pedang melawan musuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dan memang benar, dia menyadari bahwa seniman bela diri sejati perlu menempa fisik mereka melalui momen-momen kritis hidup dan mati. Chen Pingan tidak yakin tentang tingkat kultivasi tingkat kelima orang lain di Majestic World, tetapi dia yakin bahwa dia telah mengasah kultivasinya sendiri hingga mencapai tingkat yang cukup baik. Inilah fondasi kekuatannya dan segala hal lainnya, jadi Chen Pingan tentu saja tidak akan memberikannya begitu saja, berapapun uang yang ditawarkan kepadanya. Ini sungguh luar biasa mengingat betapa pelitnya dia. Jika ia mundur puluhan ribu langkah, ia tidak akan membuang waktunya untuk menjelajahi tanah suci bunga teratai meskipun pada akhirnya ia gagal membangun kembali jembatan keabadiannya. Dibandingkan dengan rencana awalnya untuk mengunjungi reruntuhan medan perang kuno atau kuil-kuil bijak bela diri untuk mencoba peruntungannya dalam mencapai tingkatan kelima, pencapaiannya di tanah suci bunga teratai sudah luar biasa dan jauh melampaui harapannya. Namun, jelas ada bahaya tersembunyi yang mengintai di balik kesuksesannya yang luar biasa. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa jiwa Yin Ding Ying telah dihantam dari puncak Gunung Banteng hingga ke kawah besar di tanah itu, terutama genangan petir di dalamnya. Pada akhirnya,
Energi spiritual yang melimpah dan keberuntungan bela diri yang hancur yang telah tertarik ke wilayah sekitar Gunung Banteng semuanya mengalir ke tubuh Chen Pingan dan meresap ke dalam jiwanya. Bahkan sekarang, Chen Pingan masih samar-samar dapat merasakan kabut yang tersisa di danau pikirannya. Ada juga gemuruh guntur dan kilat yang menyambar, seolah-olah ada naga banjir yang melayang menembus kabut dan kilatan cahaya pedang yang menebas kabut. Memang, tampak seolah-olah banyak pedang menebas ke arah banyak naga banjir itu. Untungnya, energi spiritual yang melimpah ini, yang bertentangan dengan ki sejati para praktisi bela diri murni, terletak di area tubuhnya yang relatif terpencil. Akibatnya, kedua semburan kekuatan itu belum saling bertabrakan. Kita harus ingat bahwa para pemurni ki dan praktisi bela diri murni di dunia agung memilih dua jalan yang sangat berbeda sejak awal. Para praktisi seni bela diri perlu menyebarkan seluruh energi spiritual mereka dan mengembangkan semburan ki sejati murni yang seperti naga api yang berpatroli di titik-titik akupuntur mereka. Sementara itu, semakin banyak energi spiritual langit dan bumi yang dapat diserap oleh para pemurni ki, semakin baik hasilnya. Setelah itu, para pemurni ki hanya akan menghilangkan yang buruk dan mempertahankan yang baik, membuka wilayah baru dan mengubah titik akupuntur mereka menjadi kota dan dunia mini yang seperti danau raksasa yang terletak di samping sungai. Terlepas dari apakah mereka mengalami banjir atau kekeringan, para pemurni ki akan tetap mampu berinteraksi dengan dunia-dunia kecil di dalam tubuh mereka dan dengan demikian memperoleh pasokan energi spiritual yang berkelanjutan. Setelah itu, mereka dapat membangun tempat tinggal inti dan memurnikan inti emas. Kemudian mereka dapat memelihara jiwa yin dan jiwa yang mereka, setelah itu mereka akhirnya dapat menjadi makhluk abadi bumi. Situasi di dalam tubuh Chen Pingan adalah seperti ki sejati murninya yang berhadapan dengan energi spiritual langit dan bumi. Mereka seperti dua pasukan yang saling berlawan berdiri dalam formasi dan nyaris menghindari konflik besar-besaran. Chen Pingan menepis pikiran-pikiran itu dari benaknya dan mengambil labu penunjang pedang dari meja, lalu meneguk anggur. Benarkah sesulit ini membangun kembali jembatan keabadian seseorang? Memang benar, menghancurkan sesuatu itu mudah, sementara membangun kembali sesuatu itu sulit. Tidak hanya itu, dia juga hampir mati di tanah suci bunga teratai ini. Chen Pingan tak kuasa menahan rasa takut yang menghantui saat memikirkan kemungkinan ini. Sekalipun 60 tahun di tanah suci bunga teratai lebih singkat daripada 60 tahun di dunia agung, tetap saja sudah pasti dia akan gagal menepati janjinya selama 10 tahun kepada Ning Yao. Terlebih lagi, berapa umur Li Baoping dan Li Huai dalam 10 tahun mendatang? Akankah mereka diintimidasi oleh orang lain selama waktu itu? Lalu bagaimana dengan Guken di Danau Gulungan Bambu? Akankah Liu Xian yang kembali ke rumah dengan penuh kemegahan namun gagal menemukannya di kota kecil itu? Apa yang akan terjadi pada gunung tertindas di prefektur mata air naga? Apa yang akan terjadi pada bangunan bambu dan rumahnya di Gang Fas Tanah Liat? Apa yang akan terjadi pada dua tokonya di Gang Menunggang Naga? Chen Pingan berdiri, dan tak lama kemudian ia mendengar seseorang mengetuk pintu halaman. Gadis kecil kurus itu segera berlari ke kamar Chen Pingan seolah mencari pujian, dan ia hendak memberitahunya tentang kedatangan tamu. Namun, Chen Pingan sudah keluar dan membuka pintu halaman. Pengunjung itu adalah mata-mata wanita muda dari negara Taman Selatan, dan dia membawa sebuah koper panjang sambil berdiri di sana. Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh wanita pipa itu. Guru kekaisaran baru saja memerintahkan seseorang untuk membawanya, dan mereka meminta saya untuk mengantarkannya kepada Yang Mulia Dewa Chen, jelasnya dengan suara lembut. Sebelum Chen Pingan sempat berkata apa-apa, pipinya sudah sedikit memerah dan dia berbalik untuk lari ketakutan. Cao Qinglang hanya merasakan rasa penasaran saat melihat ini. Namun, mata gadis kecil kurus itu langsung melirik ke sana kemari sambil berpikir. Chen Pingan meletakkan pipa yang patah di kamarnya. Cao Qinglang kembali ke kamarnya untuk membaca di bawah cahaya lampu minyak, sementara gadis kecil kurus itu terus duduk di bangku kecil dan mengemil biji bunga matahari panggang. Namun, kali ini dia lebih bijak dalam tindakannya, dan dia tidak melemparkan cangkang-cangkang itu ke tanah seolah-olah dia adalah seorang gadis suci yang menaburkan bunga ke dunia. Sebaliknya, dia menumpuk cangkang-cangkang itu dengan rapi di samping kakinya. Chen Pingan berjalan menuju bangku-bangku kecil itu, dan menemukan bahwa Cao Qinglang telah meninggalkan kipas jeraminya di bangkunya.
Ia dengan lembut mengambilnya sebelum duduk dan berkata kepada gadis kecil kurus itu, "Kau bisa pulang sekarang." Ia berkedip sambil memakan biji bunga matahari, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Rumah. Rumah apa? Aku tidak punya rumah. Aku hanyalah seorang pengemis kecil, jadi bagaimana mungkin aku punya rumah?" Ada banyak orang jahat di antara para pengemis, dan mereka selalu suka memukuliku. Aku masih terlalu muda, dan seringkali aku tidak bisa makan cukup untuk mengisi perutku. Aku juga sangat lemah, jadi tentu saja aku tidak bisa mengalahkan mereka dalam perkelahian. Lokasi-lokasi strategis di ibu kota semuanya telah dikuasai oleh mereka, dan jelas saya tidak memiliki kemampuan untuk merebut lokasi-lokasi tersebut dari mereka. Akibatnya, saya hanya bisa mencari tempat-tempat acak seperti area di bawah jembatan atau di atas patung singa batu milik keluarga kaya. "Bagaimana dengan orang tuamu?" tanya Chen Pingan. Gadis kecil kurus itu terus mengunyah biji bunga matahari panggang sambil tersenyum dan menjawab, "Mereka sudah meninggal sejak lama. Aku bukan dari ibu kota, aku berasal dari tempat yang ribuan kilometer jauhnya dari sini. Kota kelahiranku dilanda wabah penyakit, dan aku masih sangat kecil saat itu. Aku melarikan diri bersama ibu dan ayahku, tetapi ibuku meninggal dalam perjalanan. Ayahkulah yang membawaku ke sini, dan para pejabat di ibu kota benar-benar baik hati. Mereka mendirikan banyak warung bubur di luar kota, dan ayahku baru meninggal setelah minum semangkuk besar bubur." "Berapa umurmu tahun ini?" tanya Chen Pingan. Setelah menghabiskan sisa biji bunga matahari panggangnya, gadis kecil kurus itu mengangkat kedua tangannya dan menekuk salah satu ibu jarinya, melambaikan jari-jarinya sambil menjawab, "Saya berumur 9 tahun." Chen Pingan tidak mengatakan apapun lagi. Gadis kecil kurus itu tertawa dan berkata, "Aku tidak terlihat seperti anak berusia 9 tahun, kan? Mau bagaimana lagi? Aku selalu lapar, jadi wajar saja aku tidak bisa tumbuh tinggi. Apakah kalian melihat gadis yang memberiku boneka salju kecil tadi? Dia baru berusia 6 tahun, namun dia sudah sedikit lebih tinggi dariku. Sarjana kecil di halaman ini, Cao Qinglang itu, dia juga lebih muda dariku." Chen Pingan mengayunkan kipas jerami itu perlahan ke depan dan ke belakang, tampak tak terpengaruh dan apatis. Gadis kecil kurus itu sebenarnya mengamati ekspresi Chen Pingan sepanjang waktu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menggerutu dalam hati ketika melihat ketidakpedulian dinginnya terhadap penderitaannya. Benar saja, orang kaya semuanya orang jahat. Mereka tidak pernah peduli dengan hidup dan mati orang lain, terlepas dari seberapa kaya dan berpengaruhnya mereka. Dia jelas bisa memberikan kehidupan yang baik padanya jika saja dia membiarkan beberapa keping perak keluar dari tangannya, namun dia dengan keras kepala menolak untuk menawarkan bantuan apapun padanya. Dia sudah berusia 9 tahun, namun tubuhnya sangat kurus dan pendek sehingga tampak seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Namun, Chen Pingan tidak menganggap ini aneh karena dia juga pernah mengalami hal yang sama ketika seusianya. Barulah setelah ia meninggalkan Gang Fas Tanah Liat dan kota kecil itu, serta mulai bekerja sebagai magang di Tungku Naga milik Pak Tua Yao, ia mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Sebelum itu, Chen Pingan lebih pendek setengah kepala daripada anak-anak lain seusianya. Chen Pingan tidak melepaskan Deep Infatuation dan Halting Snow dari pinggangnya hari ini, sehingga ia tampak sangat bermartabat dan perkasa meskipun sedang duduk di atas bangku kecil. Hal ini juga menyebabkan gadis kecil kurus itu berperilaku sangat baik malam ini. Angin sepoi-sepoi menerpa Chen Pingan saat ia mengayunkan kipas jerami, dan ia bertanya, "Berapa harga jual buku-buku curian itu?" Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gadis kecil kurus itu mengerutkan wajahnya, berusaha menahan air mata. Namun, ia gagal mengeluarkan air mata, sehingga ia hanya bisa mengangkat tangan dan menangis dengan suara terisak-isak, berkata, "Aku sungguh tidak mencuri buku apapun. Aku bersumpah, jika aku berbohong, maka langit akan menurunkan guntur dan kilat dan memberikan hukuman berupa kematian yang mengerikan." Chen Pingan terkekeh dan bertanya, "Jika kau berbohong, lalu siapa yang akan dihukum dengan kematian yang mengerikan oleh guntur dan kilat dari langit? Kurasa kau belum menjelaskan ini dengan jelas." Ekspresi gadis kecil kurus itu sedikit berubah, dan dia tersenyum hambar sambil menjawab, "Tentu saja aku." "Siapa lagi?" Chen Pingan mengangguk dan bertanya, "Lalu, siapakah kamu? Siapa namamu?" Gadis kecil kurus itu menunduk dan menundukkan kepalanya,
menggunakan jarinya untuk menggeser tumpukan cangkang kerang sambil menjawab, aku punya nama keluarga, tapi aku tidak punya nama. Orang tuaku meninggal terlalu cepat, dan mereka tidak sempat memberiku nama. Setelah mengatakan itu, dia mendongak dengan senyum mempesona dan melanjutkan, tapi ayahku pernah bercerita bahwa leluhur kita sangat kaya. Beberapa dari mereka adalah pejabat yang sangat berkuasa, dan mereka bertanggung jawab mengelola ribuan orang. Chen Pingan berhenti mengayunkan kipas jerami, dan dia mengaduk labu anggurnya sambil bertanya, apakah kamu merindukan orang tuamu? Kenapa aku harus merindukan mereka? Aku bahkan tidak ingat wajah mereka, jawab gadis kecil kurus itu secara naluriah. Namun, kemungkinan besar dia menyadari bahwa jawaban seperti itu tidak akan diterima dengan baik oleh kebanyakan orang, jadi dia segera mengubah nada bicaranya dan menambahkan, sebenarnya, aku selalu memikirkan mereka. Misalnya, aku sering bermimpi tentang mereka, tetapi sayang sekali aku tidak bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Setiap kali aku bermimpi tentang mereka, aku akan bangun di pagi hari dengan air mata membasahi wajahku. Itu membuatku sangat sedih. Chen Pingan menoleh untuk melihatnya. Gadis kecil kurus itu mengangkat tangannya dan berseru, aku bersumpah. Apakah kau benar-benar tidak takut pada langit? Tanya Chen Pingan. Gadis kecil kurus ini sedikit marah, namun dia tetap tidak berani membantah Chen Pingan. Dia buru-buru menundukkan kepala dan bergumam, langit omong kosong. Chen Pingan berdiri dan meletakkan kipas jerami kembali ke bangku kecil. Kemudian dia berjalan keluar dari halaman, dan tiba di depan seseorang yang berdiri di sudut gang tanpa nama. Orang ini mengenakan topi berbentuk bunga teratai berwarna perak, dan penampilan serta perawakannya seperti anak kecil. Ada pedang panjang yang diikatkan secara diagonal di punggungnya. Chen Pingan berjalan ke sudut gang, dan orang itu sudah mundur ke sisi seberang jalan yang berpotongan. Ini bisa dianggap sebagai ekspresi sikapnya. Dia tidak berada di sini untuk memprovokasi Chen Pingan, melainkan untuk membahas hal-hal lain. Chen Pingan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Dia adalah Yu Zhenyi, pemimpin fraksi Danau Gunung dan pemimpin dari apa yang disebut pasukan kebenaran. Dia juga orang terkuat kedua di dunia dan seseorang yang diam-diam pernah bergabung dengan Ding Ying di masa lalu. Yu Zhenyi tersenyum tipis dan berkata, aku telah berbalik dan kembali ke ibu kota negara Taman Selatan karena dua alasan, satu urusan resmi dan satu urusan pribadi. Urusan resmi berkaitan dengan keinginanku untuk berbicara dengan Zhong Qiyu dan memintanya untuk menyerahkan album gambar 5 gunung itu kepadaku. Aku dapat pindah ke negara Taman Selatan bersama faksi Gunung Danauku, dan aku dapat berjanji bahwa aku tidak akan memperebutkan posisi guru kekaisaran dengan Zhong Qiyu. Mengenai masalah pribadi, saya ingin bertanya apakah Anda memiliki apa yang disebut mata uang abadi, seperti yang biasa disebut oleh para makhluk abadi dari dunia lain. Misalnya, koin kepingan salju, koin panas yang lebih rendah, atau koin hujan biji-bijian. Asalkan Anda memilikinya, jenis apapun boleh. Saya bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalan, dan saya dapat membantu Anda mendapatkan apapun yang Anda inginkan selama itu ada di tanah suci bunga teratai. Jika memang ada sesuatu yang benar-benar kuinginkan, bukankah aku bisa menemukannya sendiri? Balas Chen Pingan. Yu Zhenyi menggelengkan kepalanya dan menjawab, untuk apa membuang waktumu? Lagi pula, aku lebih familiar dengan dunia kultivasi dan birokrasi keempat negara, dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu adalah sumber daya terpenting bagi para kultivator. Energi spiritual yang melimpah yang berkumpul di sekitar Gunung Banteng adalah hasil dari kekuatan ilahi pendeta Taois tua itu. Dia telah menyalurkan semua energi spiritual tanah suci bunga teratai ke satu lokasi, dan ini jelas bukan kejadian biasa. Lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Di sisi lain, 3 jenis mata uang abadi yang digunakan oleh para dewa dari dunia lain adalah manifestasi fisik dari energi spiritual langit dan bumi. Yu Zhenyi, yang satu-satunya tujuannya adalah mencapai Dao dan meraih umur panjang, sangat membutuhkan mata uang abadi semacam ini. Terlebih lagi, dialah satu-satunya orang yang mampu melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Yu Zhenyi menunjuk pedang terbang berlapis glasir berwarna yang dibawanya di punggungnya sebelum melanjutkan, Chen Pingan, selain menawarkan pedang ini sebagai bagian dari pertukaran,
aku bahkan bisa berkeliling tanah suci bunga teratai dan secara pribadi mengumpulkan semua relik yang ditinggalkan oleh para dewa abadi dari dunia lain. Bahkan, aku bisa mendapatkan harta karun abadi yang diterima oleh Tang Tii, Biksu Yuni, dan yang lainnya dan menawarkannya kepadamu. Lagi pula, kau adalah seorang seniman bela diri sejati, dan ketiga faksi iblis di bawah kekuatan iblis Ding Ying serta aula hati cermin Tong Qingqing adalah tanah suci seni bela diri yang menyimpan sejumlah besar kitab suci seni bela diri rahasia. Mungkin ada sesuatu yang menarik minatmu. Kau pasti datang mencariku terlebih dahulu setelah memasuki ibu kota, dan tujuanmu adalah untuk menyelesaikan transaksi ini. Aku juga dapat memastikan bahwa kau memang tulus dalam keinginanmu untuk menyelesaikan transaksi ini. Namun, kau juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan guru besar Zong, bukan? Tanya Chen Pingan. Begitu aku mengangguk dan menerima usulanmu, tekanan yang signifikan akan menimpa guru kekaisaran Zong dan negara Taman Selatan. Selain itu, kau menawarkan untuk secara pribadi mengumpulkan kitab suci bela diri rahasia untukku, tetapi bukankah ini sama saja dengan menggunakan kekuatan dan pengaruh kultivator terkuat dan terkuat kedua di dunia untuk menekan seluruh dunia kultivasi? Bukankah kau memaksa mereka untuk memberimu akses terbuka ke kitab suci yang belum lengkap yang dibawa ke sini oleh para immortal dari dunia lain? Yu Zhenyi, sekuat apapun dirimu, kau tidak berani menantang seluruh dunia sendirian. Lagi pula, Sulian, si maniak bela diri, dan Ding Ying dari kekuatan iblis adalah contoh dari apa yang akan terjadi. Yu Zhenyi tidak membantah hal ini, dan dia mengangguk lalu menjawab, tapi kamu tetap akan mendapat keuntungan dari pertukaran ini. Lagi pula, kamu tidak perlu melakukan apapun dari awal sampai akhir. Akulah yang akan menjadi pihak yang dirugikan. Chen Pingan menghunus pedang rampingnya, Halting Snow, dari sarungnya. Pedang terbang berlapis glasir berwarna di punggung Yu Zhenyi juga mulai berdentang, siap meninggalkan sarungnya kapan saja. Ekspresi Yu Zhenyi sangat muram. Dia tidak menyangka Chen Pingan akan begitu tidak masuk akal. Namun, Chen Pingan menurunkan pedangnya dan menggunakan ujungnya untuk membuat dua lubang kecil di tanah. Kemudian dia menggambar garis lengkung di antara kedua lubang tersebut dan bertanya, niatmu baik dan hasil yang kau inginkan juga baik. Namun, apakah ini alasan bagimu untuk bertindak dengan cara yang tidak bermoral seperti itu? Yu Zhenyi melirik garis lengkung di depan kaki Chen Pingan sebelum mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan suara acuh tak acuh, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada detail-detail sepele. Ada konsep besar dan kecil yang berkaitan dengan apa yang kita hilangkan hari ini dan apa yang kita peroleh besok, dan perbedaan antara keduanya sangat besar. Aku, Yu Zhenyi, tidak merasa bersalah di hatiku. Hati nuraniku bersih, jadi mengapa aku tidak melakukan ini? Selama waktu ini, beberapa anggota elit tingkat atas dan elit tingkat bawah mungkin akan terbunuh. Mungkin lebih dari selusin dari mereka akan terbunuh. Namun, apa masalahnya? Tahukah kau berapa puluh ribu orang tak berdosa yang telah dibunuh oleh makhluk abadi dari dunia lain dalam sejarah dunia ini? Dengan mengesampingkan perang-perang mengerikan itu dan hanya berfokus pada anggota 10 elit atas saat ini yang pernah berinteraksi denganmu, tahukah kamu berapa banyak orang yang telah dibunuh secara membabi buta oleh Zhou Fei dari Istana Pasang Surut musim semi? Chen Pingan mengangguk dan menjawab, saya telah membaca banyak buku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya tahu segalanya, tetapi sebenarnya saya tahu cukup banyak. Dalam hal perang yang kemungkinan dipicu oleh makhluk abadi dari dunia lain dalam sejarah dunia ini, saya dapat menyebutkan setidaknya 60 judul saat ini. Yu Zhenyi tidak mengatakan apapun lagi. Cita-cita dan prinsip mereka berbeda, sehingga pada akhirnya mereka akan menempuh jalan yang berbeda. Chen Pingan ragu sejenak sebelum berjongkok dan menggambar dua garis tambahan dengan jarinya. Satu garis lurus, dan satu garis lagi kurang melengkung daripada garis aslinya dan terletak di antara garis lurus dan garis lengkung asli. Setelah berdiri, Chen Pingan menjelaskan, aku tidak akan menuntutmu, Yu Zhenyi, untuk menjadi seorang bijak moral. Aku juga tidak memiliki kemampuan untuk menuntut hal itu darimu. Selain itu, aku tidak bisa menyebut tindakanmu salah pada saat ini. Namun, terlepas dari semua itu, aku tidak akan melakukan transaksi apapun denganmu. Aku memang memiliki mata uang abadi, dan aku memiliki cukup banyak mata uang abadi. Namun, aku tidak akan menjual satu koin pun kepadamu.
Yu Zhenyi menyipitkan matanya dan berseru, "Oh." Chen Ping'an tersenyum dan berkomentar, "Apa, kau merasa kesal? Kalau begitu bagus sekali, dan itu membuatku merasa cukup senang." Senyum lebar tiba-tiba terpancar di wajah Yu Zhenyi, dan dia berkata, "Semoga kita akan bertemu lagi di masa depan." Pedang terbang berlapis glasir berwarna itu seketika keluar dari sarungnya, melayang di samping kaki Yu Zhenyi dan memungkinkannya untuk melangkahinya. Dia bersiap untuk meninggalkan ibu kota negara Taman Selatan dengan pedang terbangnya. Adapun Zhong Qiyu, tidak perlu lagi meminta audiensi dengannya. Seperti yang dikatakan Chen Ping'an, ia hanya akan memiliki kesempatan untuk membujuk guru kekaisaran jika Chen Ping'an mengangguk dan menyetujui usulannya. Yu Zhenyi baru saja melayang 3 meter ke udara ketika dia mendengar orang itu terkekeh dan berkata, "Si pendek, sebaiknya kita tidak bertemu lagi di masa depan." Niat membunuh langsung meledak dari tubuh Yu Zhenyi, dan dia memutar ujung pedang terbangnya untuk menatap dingin ke arah pemuda abadi dari dunia lain yang telah meremehkannya. Ekspresi Chen Ping'an tetap tenang saat dia bertanya, "Yu Zhenyi, apakah kamu merasa telah mengalami penghinaan yang tak terelakkan hanya karena aku menghinamu dan menyebutmu pendek? Apakah kamu berpikir kamu begitu hebat karena kamu sedang mengkultivasi kekuatan Dao dan telah menjadi seorang immortal?" Tangan Chen Ping'an sudah bertumpu pada gagang pedang Deep Infatuation dan Halting Snow. Yu Zhenyi mendengus dingin dan melesat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya terang saat ia terbang menjauh. Chen Ping'an berbalik dan kembali ke gang. Seorang anak kecil yang tadi mengintip dari sudut gang buru-buru mundur dan lari. Gadis kecil kurus itu tak kuasa menahan desahan kekecewaan saat berlari. Betapa serunya jika mereka berdua bertarung dan saling membunuh. Chen Ping'an kembali ke halaman dan menutup pintu di belakangnya. Di dekat pintu dapur, gadis kecil kurus itu duduk di bangku kecil dengan kepala miring ke samping dan berpura-pura tidur. Sementara itu, Cao Qinglang telah mematikan lampu minyaknya dan pergi tidur. Dia memasuki kamarnya dan melepaskan pisau-pisaunya. Kemudian dia mulai membaca, menelaah buku-buku tentang pembangunan jembatan. Setelah itu, semuanya tetap damai dan tenang. Hal ini terjadi di ibu kota negara Taman Selatan, dan tampaknya juga terjadi di seluruh dunia. Begitu saja, diiringi gemerisik halaman saat Chen Ping'an terus mempelajari buku-buku itu, periode matahari terakhir musim panas perlahan beralih ke periode matahari pertama musim gugur. Pendeta Taois tua itu tidak mengunjunginya lagi, jadi Chen Ping'an hanya bisa tetap berada di dunia ini dan menunggu. Kota kelahirannya, Jewel Small World, dulunya merupakan permata yang tergantung di langit di atas kekaisaran Li Raya. Tanah suci milet emas yang benar-benar hancur di gunung stalaktit adalah tanah suci yang bahkan para makhluk abadi pun akan sangat sulit menemukannya. Maka dari itu, langit tahu persis apa itu tanah suci bunga teratai, dan di mana tepatnya letaknya di benua daun payung. Sekolah swasta di dekat gang kecil tanpa nama itu masih belum dibuka kembali. Gadis kecil kurus itu tanpa malu-malu tinggal di rumah Cao Qinglang. Namun, dia akhirnya belajar cara mengambil air dan menyapu halaman setiap hari, meskipun dia masih sering mengambil jalan pintas dan bermalas-malasan kapanpun dia bisa. Secara umum, keluarga biasa di kota-kota besar dapat mulai menantikan bulan purnama festival pertengahan musim gugur ketika periode matahari pertama musim gugur tiba. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak, yang akan dengan penuh harap menatap ke atas dengan mata lebar dan bersemangat menghitung mundur hari-hari dengan jari-jari mereka. Akan ada reuni keluarga di mana semua orang menikmati kue bulan sambil memandang bulan purnama yang terang, dan suara obrolan serta tawa riang juga akan bergema di jalan-jalan dan gang-gang. Menikmati semilir angin sejuk di halaman malam ini, Chen Ping'an tiba-tiba menyadari bahwa baik dia, Cao Qinglang, maupun gadis kecil kurus itu tidak akan menantikan festival pertengahan musim gugur. Meskipun begitu, Cao Qinglang akhir-akhir ini lebih sering tersenyum. Tentu saja akan ada saat-saat ketika dia benar-benar kesal pada gadis kurus kecil yang mulutnya seberacun arsenik itu, tetapi setelah beberapa saat, hubungan antara mereka berdua akan kembali normal. Dia tidak menyimpan dendam. Cao Qinglang terkadang berdebat dengan gadis kecil kurus itu, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menandinginya? Pada suatu kesempatan, dia dimarahi begitu hebat hingga kelopak matanya memerah, dan bibirnya pun bergetar karena marah. Namun, Cao Qinglang tetap diam-diam memberinya beberapa biji bunga matahari panggang ketika gadis itu memintanya malam itu, dengan mengatakan bahwa hanya tersisa sedikit. Mendengar itu,
Gadis kecil kurus itu berkata, "Kalau begitu cepat beli lagi kalau sudah habis. Kamu sudah berapa umur? Apakah kamu perlu aku ajari cara membeli sesuatu?" Hal ini menyebabkan Cao Qinglang menjadi murung sepanjang malam, dan ia juga menolak untuk berbicara dengannya. Namun, gadis kecil kurus itu tentu saja tidak mempermasalahkannya, dan ia dengan senang hati menikmati biji bunga matahari panggang sendirian. Saat gadis kurus kecil itu mengobrol dengannya, dia tidak pernah peduli apakah Cao Qinglang menjawab atau tidak, dan dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan. Cao Qinglang akan memutar matanya, dan ketika dia benar-benar tidak tahan lagi, dia akan kembali ke kamarnya untuk membaca. Terkadang, dia juga akan mengumpulkan keberanian untuk berbalik dan menatapnya dengan tajam. Namun, gadis kurus kecil itu akan balas menatapnya dan berpura-pura mengambil bangku kecilnya untuk memukulnya. Hal ini akan membuat Cao Qinglang ketakutan dan buru-buru berlari kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Sambil menyandarkan lengan dan kepalanya di ambang jendela, Cao Qinglang akan melihat Chen Pingan melirik gadis nakal itu. Setelah itu dia akan buru-buru duduk tegak dan menjelaskan bahwa dia hanya bercanda dengan Cao Qinglang, dan bahwa hubungan di antara mereka baik-baik saja. Ketika melihat hal itu, Cao Qinglang akan tersenyum bahagia sebelum menyalakan lampu minyaknya dan mulai membaca. Inilah juga alasan sebenarnya mengapa Chen Pingan tidak mengusir gadis kecil kurus itu. Suatu pagi tiba-tiba hujan turun, dan senyum menjilat muncul di wajah gadis kecil kurus itu saat ia membawa pulang setengah ember air yang bisa jadi air sumur atau air hujan. Setelah kembali ke halaman, ia menghampiri Chen Pingan dan memberitahunya bahwa sekolah swasta itu telah dibuka kembali. Pada hari itu, Chen Pingan memegang payung kertas minyak dan menemani Cao Qinglang ke sekolah swasta. Mereka berdua berjalan menyusuri gang kecil tanpa nama itu. Awalnya berdiri di bawah atap untuk berlindung dari hujan, gadis kecil kurus itu berlari kecil ke pintu masuk halaman dan melihat Chen Pingan memegang payung itu dan diam-diam memiringkannya ke arah Cao Qinglang. Keduanya tampak sedang mengobrol, dengan Cao Qinglang lebih banyak berbicara dan Chen Pingan menatapnya dan mendengarkan dengan senyum tipis. Gadis kecil kurus itu berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama.